Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugbi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi dari simulasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Angga Aditya Putra, SE, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi atau pemenuhan ujian tengah semester pada semester 5 kali ini, yaitu tentang pengertian bisnis model kanvas, selanjutnya manfaat model bisnis kanvas, kemudian studi kasus bisnis model kanvas, dan tentunya kesimpulan dari bisnis model kanvas. Baik, jadi pengertian dari bisnis model kanvas yaitu adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep dari sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Jadi, sederhananya pengertian bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide, bisnis, dan realisasinya secara cepat. Dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model kanvas ini hanya dengan satu halaman saja. Maka itu kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. Dengan kerangka sederhana, bisnis model kanvas akan memudahkan Anda melihat gambaran tentang sebuah ide, bisnis, dan rencana realisasinya dengan cepat. Jadi, jauh lebih ringkas dibandingkan dengan bisnis plan. Selanjutnya, terdapat manfaat dari bisnis model kanvas, yaitu yang pertama, mempersingkat waktu penulisan perencanaan. Jadi, dengan bisnis model kanvas, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang telah ditetapkan tanpa perlu menulis panjang dan lebar. Penentu poin-poin penting ini semakin terarah dengan adanya blok yang telah disediakan sebelumnya. Untuk yang kedua, manfaatnya ini adalah meningkatkan fokus perusahaan. Jadi, dengan bisnis model kanvas dapat meningkatkan fokus sebuah perusahaan terhadap poin penting dari perencanaan penting yang akan dibuat. Dalam hal ini, perusahaan perlu fokus pada elemen yang paling penting terlebih dahulu, yang dinilai memberikan dampak besar dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Intinya, bisnis model kanvas ini dapat membantu pemahaman dan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis sehingga dapat terlihat kekuatan serta kelemahan tergantung pada inputnya. Hal tersebut akan membangun model bisnis sedemikian rupa sehingga keseluruhannya terdiri dari dan lebih besar dari jumlah bagian yang ada. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu menjadi lebih terstruktur. Perlu diketahui, dengan menggunakan bisnis model kanvas, maka pelaku bisnis tidak perlu membuat perencanaan bisnis yang sangat panjang dan menghabiskan banyak waktu. Bisnis model kanvas ini dapat dijadikan sebagai brainstorming saat meeting dengan seluruh karyawan. Jadi, bagian pentingnya bisnis model kanvas dapat mempercepat proses meeting dan membuat diskusi menjadi lebih terstruktur agar tidak melenceng ke pembahasan yang lain. Untuk yang terakhir, manfaat dari bisnis model kanvas sendiri yaitu mengurangi resiko. Bisnis model kanvas dapat mengurangi resiko dari kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Jadi, secara tidak langsung, bisnis model kanvas ini dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk sebuah perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pelaku bisnis yang sedang melakukan eksekusi bisnis, maka mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas sebagai panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Selanjutnya, terdapat studi kasus bisnis model kanvas. Jadi, studi kasus dari bisnis model kanvas yaitu saya mengambil dari perusahaan
Teach Gadget Innovation yang fokus pada pengembangan inovasi teknologi terkini. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa elemen kritis dari bisnis model kanvas perusahaan tersebut. Yang pertama ada segmentasi pelanggan. Jadi, perusahaan Teach Gadget Innovation mengidentifikasi segmen pelanggan utama sebagai proporsional atau profesional teknologi dan pecinta gadget. Profesional teknologi mencakup individu yang bekerja di industri IT dan teknologi. Sementara pecinta gadget adalah konsumen yang antusias terhadap perangkat baru. Yang kedua, proposisi nilai. Perusahaan menawarkan nilai tambah melalui produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi. Mereka fokus pada peningkatan efisiensi dan pengalaman pengguna melalui perangkat canggih seperti smartphone pintar, perangkat wearable, dan teknologi terkini lainnya. Yang ketiga, ini saluran distribusi. Jadi, Teach Gadget Innovation ini menggunakan saluran distribusi online dan offline. Mereka menjual produk mereka melalui situs web resmi, kemudian platform e-commerce, dan mitra retail fisik yang berfokus pada produk teknologi. Untuk selanjutnya, terdapat hubungan dengan pelanggan, yaitu perusahaan menetapkan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif, pembaruan perangkat lunak berkala, kemudian program loyalitas. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan umpan balik. Selanjutnya terdapat sumber pendapatan. Jadi, sumber pendapatan utama dari Teach Gadget Innovation ini berasal dari penjualan perangkat keras dan lisensi perangkat lunak. Mereka juga menawarkan layanan purna jual seperti perbaikan dan perpanjangan garansi. Selanjutnya, sumber daya kunci. Jadi, perusahaan ini mengandalkan tim pengembangan yang berbakat, fasilitas produksi canggih, dan kemitraan strategis dengan pemasok komponen teknologi kunci. Selanjutnya di sini ada aktivitas kunci. Jadi, aktivitas utama melibatkan riset dan pembangunan untuk menciptakan produk inovatif, manufaktur perangkat keras, dan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya di sini ada pasar kunci. Jadi, Teach Gadget Innovation ini menjalin kemitraan dengan penyedia teknologi terkemuka untuk mengakses komponen terbaru dan mengoptimalkan fitur produk mereka. Jadi, mereka juga bermitra dengan penyedia layanan logistik untuk distribusi global. Dan yang terakhir di sini ada struktur biaya. Jadi, struktur biaya perusahaan mencakup biaya riset dan pengembangan, produksi, pemasaran, dan dukungan pelanggan. Mereka juga mempertimbangkan biaya distribusi dan logistik. Jadi, dengan menggunakan bisnis model kanvas, Teach Gadget Innovation dapat merencanakan dan mengelola operasional mereka secara holistik, memastikan bahwa semua elemen kritis bekerja bersama untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Untuk selanjutnya atau yang terakhir, di sini terdapat kesimpulan dari bisnis model kanvas. Jadi, kesimpulan dari bisnis model kanvas yaitu bisnis model kanvas ini membantu dalam merancang dan merinci elemen-elemen kunci dari suatu bisnis, termasuk segmentasi pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, biaya, dan pendapatan. Penggunaan bisnis model kanvas memungkinkan pemahaman penyeluruh tentang bagaimana sebuah bisnis beroperasi dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling terkait. Bisnis model kanvas mempromosikan pemikiran holistik dan kolaboratif karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang dan mengembangkan model bisnis. Melalui bisnis model kanvas, bisnis dapat mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan peningkatan serta mengelola risiko dengan lebih efektif. Bisnis model kanvas memberikan gambaran yang jelas dan terpadu mengenai strategi bisnis, membantu perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seputar nilai yang dihasilkan,
target pasar, dan sumber daya yang diperlukan. Dengan merinci setiap elemen dalam bisnis model kanvas, bisnis dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, sehingga meningkatkan daya saing dan kesuksesan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya terkait bisnis model kanvas, kemudian manfaat model bisnis kanvas, studi kasus model kanvas, dan kesimpulan dari bisnis model kanvas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.